membangun kebudayaan keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, kalau kita bicara tentang budaya keselamatan pasien, tadi Mbak Tika menanyakan sasarannya sebetulnya siapa sih Pak? Sasarannya yang utama adalah seluruh staf rumah sakit. Menekankannya pada apa? Menekankannya pada keselamatan pasien tentu saja yang utama ya. Di samping keselamatan pasien juga keselamatan petugas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Sartika SKM dalam acara podcast Gawe Seneng RSUD Kardinah Kota Tegal. Untuk podcast kali ini kita mengangkat tema tentang sebuah permasalahan yang sangat fundamental bagi sebuah rumah sakit dalam mengimplementasikan pelayanan yang berkualitas bagi segenap elemen pengguna jasa rumah sakit. Untuk konteks fundamental di sini mengandung makna bahwa tema ini merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan nilai sebuah rumah sakit, kemudian sangat menentukan esensi pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, serta sejauh mana sih rumah sakit memiliki nilai integritas sebagai komponen profesionalitas yang melekat sebagai sebuah institusi. Nah, apa sih untuk tema pada kali ini? Yaitu terkait membangun kebudayaan keselamatan pasien di rumah sakit. Sudah bersama dengan kita seorang narasumber dari Subkoordinator Keperawatan Rawat Inap RSUD Kardinah Kota Tegal, yaitu dengan Bapak Eko Sistiawan, Eskep Nurse, Magister Manajemen Rumah Sakit. Selamat pagi, Bapak Eko. Selamat pagi, Mbak Tika. Selamat pagi, konco Gawe Seneng Kardinah. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, baik Sehat, ya Pak. Alhamdulillah. Bapak Eko Sistiawan sendiri selain di rumah sakit juga punya kesibukan di luar ya Pak? Alhamdulillah lumayan. Di luar rumah sakit, Bapak Eko Sistiawan ini seorang surveyor akreditasi rumah sakit, LARS DHP, serta seorang fasilitator Badan Pendidikan dan Penelitian Perawat Indonesia BP3I Provinsi Jawa Tengah. Beliau sendiri seorang dosen pengajar di Stikes Brebes dan di Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Banyak sekali ya Pak kegiatan di luar rumah sakit. Menyibukkan diri Mbak. Menyibukkan diri. Biar tetap semangat. Iya, menginspirasi saya untuk sekolah lagi Pak. Mudah-mudahan. Nggak, langsung saja ya Pak. Untuk tema kali ini yaitu membangun budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, membahas lebih mendalam terkait membangun budaya keselamatan pasien, untuk sasaran dan subjeknya sendiri yang terlibat dalam penerapan budaya keselamatan pasien sendiri itu siapa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Tika. Memang tema hari ini kita mungkin sedikit berbeda ya. Mungkin kalau yang sudah-sudah podcast ini banyak membicarakan terkait dengan penyakit, tentang perilaku hidup sehat, dan lain sebagainya. Nah, saat ini mungkin temanya sedikit berbeda, yaitu tentang budaya keselamatan pasien. Nah, kalau kita bicara tentang budaya keselamatan pasien, tadi Mbak Tika menanyakan sasarannya sebetulnya siapa sih Pak? Sasarannya yang utama adalah seluruh staf rumah sakit. Ya. Jadi kalau kita bicara staf rumah sakit, bukan hanya sebatas staf medis, staf perawat, staf analis dan lain sebagainya yang terkait dengan tenaga kesehatan, tetapi juga staf non tenaga kesehatan. Ya, artinya seluruh staf yang terlibat dalam pelayanan di rumah sakit itu yang menjadi sasaran terkait dengan budaya keselamatan pasien. Tetapi budaya keselamatan pasien ini juga nanti sedikit banyak singgungan juga dengan peran masyarakat. Ya. Jadi masyarakat di sini kan ada sebagai keluarga pasien, ada sebagai pengunjung rumah sakit, itu juga nanti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya keselamatan pasien itu sendiri.
Oke. Untuk sasarannya sendiri berarti seluruh staf rumah sakit nggih Pak, Iya, dan betul. masyarakat umum berarti nggih. Iya. Nggih. Untuk budaya keselamatan pasien sendiri itu sebenarnya apa sih itu Pak? Ya. Jadi budaya keselamatan pasien gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya istilahnya Indonesia sekali gitu ya. Oke. Tidak terlalu rumit, tidak terlalu ribet kesannya, tetapi memang implementasinya itu sebuah hal yang sangat susah. Ya. Ada banyak pengertian, ada banyak definisi terkait dengan budaya keselamatan. Ya, tadi mungkin kita bisa simpulkan dari berbagai macam definisi tadi, budaya keselamatan ini adalah sebuah lingkungan kolaboratif, Mbak Tika. Jadi kalau kita bicara lingkungan kolaboratif, artinya lingkungan itu tidak bisa dibentuk sendiri, tetapi harus kolaborasi. Ya. Lingkungan kolaboratif yang menekankan pada perilaku semua staf. Ya, tadi kan dikatakan semua staf itu berarti semua staf yang ada di rumah sakit ini harus berkolaborasi membangun lingkungan yang menciptakan budaya keselamatan tadi. Menekankannya pada apa? Menekankannya pada keselamatan pasien tentu saja yang utama ya. Di samping keselamatan pasien juga keselamatan petugas. Nah, kemudian keselamatan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah keselamatan lingkungan. Jadi budaya keselamatan pasien ini bukan hanya pasien yang coba kita selamatkan, tetapi kita juga mau mengkondisikan lingkungan agar petugasnya juga selamat, sarana prasarananya juga selamat, dan lingkungannya juga selamat. Itu kira-kira Mbak Tika. Jadi untuk sasarannya sendiri tidak hanya petugas nggih Pak, ada sarana prasarana, kemudian lingkungan yang ada nggih Pak. Ya. Untuk makna filosofi budaya keselamatan pasien sendiri itu apa gitu? Ya, jadi sebelum kita membahas terkait filosofis ya, mungkin ini kita coba ceritakan sedikit apa sih yang melatar belakangi, jadi ya. Kenapa kemudian di rumah sakit perlu menerapkan budaya keselamatan? Ya. Tentu ada hal-hal yang sebelumnya melatar belakangi. Jadi tentu kita semua pernah atau sering mendengar terkait kejadian-kejadian yang cukup mengagetkan, cukup menjadi viral gitu ya. Dan ternyata setelah diinvestigasi, kadang kejadian-kejadian itu ternyata sumber permasalahannya hal yang cukup mendasar, Mbak Tika. Jadi terkait dengan prosedur keselamatan yang terabaikan. Ini banyak sekali kejadian ya, dari mulai hal-hal yang ringan gitu ya, kemudian sampai hal yang paling menyita atensi masyarakat itu pernah terjadi di tahun 1986. Ketika itu ada yang namanya peristiwa Chernobyl. Ini mungkin generasinya Mbak Tika belum lahir ya, tahun 86. Jauh. Ya. Tapi ini kita flashback jauh ke belakang karena ini cukup mendasari kemudian isu budaya keselamatan itu menjadi isu yang strategis. Jadi di peristiwa Chernobyl itu terjadi. Chernobyl itu kan sebuah reaktor nuklir ya, pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Ukraina. Nah, pada tahun 86 terjadi ledakan. Padahal kita tahu ketika sebuah reaktor nuklir mengalami ledakan, tentu ada potensi paparan radioaktif yang dalam jumlah besar ke atmosfer. Ya. Padahal kita tahu sendiri yang namanya zat radioaktif ketika ini terpapar ke atmosfer bebas gitu ya, apalagi jumlahnya luar biasa, tentu ini akan berimbas kepada faktor kesehatan, faktor keselamatan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dari peristiwa yang besar itu, Mbak Tika, setelah diinvestigasi, penyebabnya sepele, itu diabaikannya prosedur keselamatan. Sehingga ini salah satu peristiwa besar yang melatar belakangi. Tentu peristiwa-peristiwa kecil banyak, ya. Baik peristiwa-peristiwa yang di luar pelayanan kesehatan maupun peristiwa-peristiwa di pelayanan kesehatan. Ini beberapa peristiwa yang mungkin kalau kita ceritakan akan panjang, akan banyak. Jadi ini sedikit saja. Nah, itulah yang melatar belakangi kemudian kita perlu menerapkan budaya keselamatan. Nah, terkait dengan makna filosofis, Mbak Tika. Jadi tentu makna filosofis itu kan timbul menjadi apa istilahnya, kenapa sih kemudian budaya keselamatan itu penting?
istilahnya apa sih marwahnya budaya keselamatan itu kan kemudian dikatakan sebagai makna filosofis gitu ya. Marwahnya yang utama adalah kita harus menanamkan mindset ya bagi seluruh staf rumah sakit tentu saja ya. Jangan sampai kita mencederai pasien. Mencederai pasien itu bisa terjadi sebagai sebuah faktor yang tidak disengaja, Mbak, tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari, tanpa kita kehendaki, ternyata kita melakukan tindakan yang berpotensi mencederai pasien. Jadi itu mana filosofisnya terkait dengan budaya keselamatan. Kemudian tadi melatar belakangi kejadian-kejadian yang lampau, kemudian muncul isu budaya keselamatan, relevansinya dengan rumah sakit apa, gitu ya. Tadi kan peristiwanya di reaktor nuklir. Kenapa kemudian dari peristiwa itu kita anggap penting, kemudian di rumah sakit perlu menerapkan budaya keselamatan? Nah, tentu kita tahu Mbak Tika ya, di rumah sakit itu kan sangat kompleks gitu ya. Tidak hanya ada pelayanan medis gitu ya, tapi di situ ada pelayanan keperawatan, ada pelayanan gizi, ada pelayanan analis, kesehatan lingkungan gitu ya, ada kemudian konseling, bahkan ada pelayanan yang bersifat administratif gitu ya Mbak Tika ya. Jadi di rumah sakit itu kompleksitas pelayanannya sangat tinggi. Tidak hanya medis ya Pak. Tidak hanya medis. Di situ juga melibatkan disiplin ilmu yang banyak, gitu ya. Disiplin ilmu banyak, profesinya juga banyak. Sehingga potensi timbulnya tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan pasien akan sangat tinggi kalau kita tidak menerapkan budaya keselamatan tadi. Itu kira-kira Mbak Tika. Cukup menarik ya Pak ya. Ini sebenarnya hal awam bagi saya, makanya sekalian saya belajar di podcast kali ini. Untuk menerapkan budaya keselamatan pasien tentu saja ada elemen-elemen penting yang mendasarinya ya Pak. Nah, untuk elemen budaya keselamatan pasien sendiri itu apa? Ya, betul sekali Mbak Tika. Dan para kanca gawe seneng Kardinah dimanapun berada. Jadi ketika kita akan menerapkan budaya keselamatan, apalagi kita sebagai staf rumah sakit ya, itu ada tahapan-tahapannya di situ Mbak Tika. Tahapan yang pertama adalah keyakinan. Nah, ini penting Mbak Tika. Kenapa kita perlu menyampaikan budaya keselamatan pasien menjadi materi podcast ini? Mungkin salah satunya kita ingin menanamkan sebagai sebuah keyakinan. Penting bagi seluruh staf rumah sakit memiliki keyakinan bahwa budaya keselamatan pasien itu adalah hal yang urgent. Hal yang harus kita yakini ya. Setelah ini menjadi keyakinan kita tingkatkan menjadi sebuah nilai yang dianut ya, atau value. Artinya tidak hanya yakin, tidak hanya percaya bahwa budaya keselamatan pasien ini penting, tapi kita tanamkan menjadi nilai kita. Nilai kita sebagai seorang staf rumah sakit di dalam memberikan pelayanan. Setelah kita menjadikan budaya keselamatan menjadi nilai, kemudian kita implementasikan dalam bentuk sikap. Nah, gitu ya Mbak Tika ya. Jadi kita tidak berhenti dengan meyakini, tidak berhenti dengan menjadikan sebuah nilai, tetapi kita harus tuangkan dalam sikap. Nah, jadi elemen selanjutnya adalah sikap. Apakah setelah menjadi sikap berhenti? Tidak. Ya, kalau hanya berhenti di sikap, ini tidak akan menjadi sebuah kebiasaan. Artinya harus ada kontinuitas, ada kesinambungan. Maka setelah sikap, elemen berikutnya adalah perilaku. Nah, bedanya apa sih perilaku dengan sikap? Ya, kalau sikap itu mungkin kita berdasarkan keyakinan, berdasarkan nilai, kita tuangkan dalam bentuk sikap. Mungkin berhenti sampai di situ, tidak menjadi kebiasaan. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, itu sudah menjadi habit, itu akan meningkat menjadi perilaku. Artinya sikap yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu ada 4 elemen Mbak Tika yang terkait dengan budaya keselamatan. Nah, dari 4 elemen ini, tentu step berikutnya adalah bagaimana sih elemen ini kita tuangkan dalam bentuk pelayanan. Nah, ada 4 juga yang perlu dipahami. Setelah kita menghadirkan 4 elemen tadi, kemudian rumah sakit perlu yang namanya mendesain atau
merancang sistem pelayanan yang sangat meminimalisir kesalahan. Nah, jadi yang namanya pelayanan itu harus didesain, harus direncanakan agar minimalis kesalahan. Ya, jangan salah Mbak Tika. Rumah sakit pelayanannya kan banyak, ya, kompleks tadi, ya, banyak profesi. Ini perlu yang namanya desain pelayanan agar ketika staf memberikan pelayanan itu sebisa mungkin minim kesalahan. Nah, jadi kesalahan itu bukan hanya dari faktor orangnya, tetapi juga dari faktor sistemnya. Nah, kemudian setelah itu kita perlu mengembangkan yang namanya culture atau budaya. Nah, tadi meningkatkan level dari sikap menjadi perilaku, ya, sikap menjadi sebuah kebiasaan, itu kan berarti lambat laun akan menjadi sebuah budaya. Nah, orang kalau sudah kebiasaan, suatu saat tidak melakukan kebiasaan itu akan seolah-olah ada yang hilang. Iya, ada yang kurang. Ada yang kurang. Nah, itu karena sudah meningkat menjadi sebuah kebiasaan, menjadi budaya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga punya komitmen untuk mendeteksi dan belajar dari kesalahan, ya, karena di dalam pelayanan itu pasti yang namanya kesalahan pasti terjadi, ya, kesalahan pasti terjadi. Tinggal kita bagaimana kita belajar dari kesalahan. Ya, kalau orang bijak mengatakan jangan sampai terjerumus ke lubang yang sama, gitu ya. Jadi komitmen untuk belajar dari kesalahan juga harus kita tanamkan. Dan yang keempat, yaitu terkait dengan kerjasama tim. Ya. Jadi meminimalisir kesalahan, mengurangi potensi salah, itu sangat tergantung dari bagaimana kita mengelola kerjasama tim. Nah, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, bekerja secara parsial, gitu ya. Apalagi rumah sakit yang disiplin profesinya banyak, bekerja secara sendiri-sendiri itu pasti akan potensi timbulnya kesalahan akan tinggi. Tapi kalau kita bekerja sebagai sebuah tim, saling mengingatkan, saling melengkapi, gitu ya, itu minimalis kesalahan. Jadi untuk elemen budaya keselamatan pasien itu ada 4 elemen tadi ya Pak, betul, berawal dari keyakinan. Kayaknya kehidupan sehari-hari juga harus diawali dengan keyakinan ya Pak. Berawal dari keyakinan, terus kemudian naik menjadi sebuah nilai, dari nilai sendiri menjadi sebuah sikap, dan sikap sendiri nanti akan menjadi sebuah perilaku. Ini sebenarnya tidak hanya diterapkan di budaya keselamatan pasien ya Pak. Kehidupan kita sehari-hari juga elemen-elemen ini kayaknya juga berpengaruh ya Pak. Selanjutnya, tentu pada budaya keselamatan pasien sendiri ini ada aspek pembentuk yang dapat dikatakan sebagai aspek inti, ya Pak. Kira-kira apa saja sih Pak aspek inti budaya dan keselamatan pasien ini? Ya, Kanca Gawe Seneng, khususnya seluruh staf Rumah Sakit Kardinah, kita tentu di dalam membangun budaya keselamatan itu ibaratnya ada keping-keping puzzle yang harus kita rangkai jadi satu. Sehingga nanti terbentuk menjadi komponen budaya keselamatan yang utuh, gitu ya Mbak Tika. Komponen puzzle yang pertama apa? Yaitu komunikasi. Ya, jadi penting di sini kita membangun komunikasi di antara staf, ya, di antara staf, di antara staf dengan pasien, staf dengan keluarga pasien, staf dengan pengunjung rumah sakit, dan staf dengan seluruh komponen yang ada di rumah sakit, gitu ya. Jadi komunikasi adalah puzzle pertama untuk membentuk budaya keselamatan. Kalau kita tidak membudayakan komunikasi, niscaya budaya keselamatan juga akan jauh panggang dari arang, gitu ya Mbak Tika. Karena komunikasi ini apa istilahnya, sumber kita bisa mengidentifikasi masalah. Sumber kita bisa mengidentifikasi masalah, sumber kita bisa mencari solusi masalah. Jadi pertama adalah komunikasi. Kemudian puzzle yang kedua adalah ada feedback atau umpan balik, Mbak Tika. Jadi penting di sini. Ketika kita sudah membangun komunikasi di dalam rumah sakit, ya, komunikasi antar stafnya tadi berjalan baik, komunikasi ini tidak komunikasi yang satu arah, tapi komunikasi yang ada timbal balik, ada feedback. Ya.
bawahan menyampaikan kepada atasan dilakukan feedback, atasan menyampaikan kepada bawahan dilakukan feedback. Jadi komunikasinya dua arah. Kalau komunikasinya bisa berjalan dua arah, ada feedback, akan menjadi komunikasi yang produktif. Ya, beda kalau komunikasinya saya dengan Mbak Tika, saya terus yang ngomong, gitu ya, tapi Mbak Tikanya nggak ngomong. Tapi kalau ini kan enak, saya ngomong, Mbak Tikanya ada feedback, jadi kita ada komunikasi yang berjalan. Ya. Kemudian puzzle yang ketiga terkait dengan budaya keselamatan, tadi sudah kita sampaikan, itu kerjasama tim, Mbak Tika. Jadi memang dimanapun unitnya, dimanapun instalasinya, kalau di dalam rumah sakit, kerjasama tim adalah hal yang mutlak. Ya. Tidak bekerja sendiri ya Pak ya? Betul sekali. Kita adalah membangun teamwork, bukan membangun kerja personal, ya, tapi membangun teamwork. Kemudian yang puzzle yang berikutnya terkait dengan budaya keselamatan yaitu kepemimpinan, Mbak Tika. Jadi Kanca Gawe Seneng, kepemimpinan ini memegang peranan yang penting. Kalau kita bicara kepemimpinan di rumah sakit, tentu kita tidak hanya bicara tentang kepemimpinan di level top manager atau direktur gitu ya, tapi juga dari level middle manager dan low manager. Ada kepala ruang, ada kepala unit, ada kepala instalasi. Itu semua adalah level-level kepemimpinan. Bahkan orang mengatakan kita sendiri pun adalah seorang pemimpin, gitu ya. Kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Jadi penting di sini terkait dengan level kepemimpinan memegang peranan terkait dengan budaya keselamatan. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut sejauh mana sih pentingnya level kepemimpinan. Kemudian puzzle berikutnya, Mbak Tika, penting yaitu terkait dengan deteksi kesalahan dan perbaikan. Jadi tadi dari komunikasi yang berjalan, komunikasinya ada timbal balik, kemudian di dalam unit itu ada kerjasama tim. Kerjasama tim itu difasilitasi oleh kepemimpinan yang baik. Kita bisa mendeteksi kesalahan. Kalau kita bisa mendeteksi kesalahan, niscaya kita bisa melakukan perbaikan. Gitu ya. Dan keping puzzle berikutnya yaitu terkait dengan alokasi sumber daya. Ya, sumber daya ini bisa sumber daya manusia, gitu ya, sumber daya anggaran dan lain sebagainya. Intinya yang menunjukkan bahwa ada komitmen untuk kita menerapkan budaya keselamatan. Jadi itu beberapa puzzle yang membentuk budaya keselamatan, Mbak Tika. Jadi ada komunikasi, kemudian ada feedback, ada kerjasama tim, ada kepemimpinan, deteksi kesalahan, dan alokasi sumber daya. Begitu, Mbak Tika. Cukup jelasnya, sangat jelas sekali. Untuk budaya keselamatan pasien ini diharapkan menjadi sebuah perilaku kolaboratif di lingkungan rumah sakit, gitu. Untuk sebetulnya bagaimana sih Pak posisi budaya keselamatan pasien ini jika kita integrasikan ke dalam sistem mutu dan pola kerja organisasi di rumah sakit? Ya, Kanca Gawe Seneng Kardina dimanapun berada. Jadi kita bicara tentang budaya keselamatan pasien itu sebetulnya adalah bagian kecil dari budaya organisasi, gitu ya. Tujuan kita sebetulnya adalah kita pengen mengembangkan budaya organisasi yang positif, Mbak Tika. Jadi budaya organisasi Rumah Sakit Kardinah itu harapan kita adalah budaya organisasi yang memang positif. Jadi mampu membawa Rumah Sakit Kardinah memberikan pelayanan yang berkualitas tadi. Budaya keselamatan pasien itu adalah bagian kecil. Kemudian berkembang setelah budaya keselamatan pasien adalah budaya keselamatan itu sendiri. Ya, bukan hanya orientasinya kepada pasien, tapi yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan keselamatan petugas, keselamatan sarana prasarana, dan keselamatan lingkungan. Kemudian kalau sudah tercapai budaya keselamatan pasien dan budaya keselamatan, ini akan membentuk budaya mutu. Nah, ini yang jangan sampai lupa ya. Jadi Kanca Gawe Seneng Kardinah dimanapun berada, rumah sakit kita sudah menjadi rumah sakit yang terakreditasi. Ya, artinya ada dua komponen yang menjadi mutlak harus kita penuhi. Yaitu yang pertama yaitu kita harus menjadi rumah sakit yang bermutu, dan yang kedua rumah sakit yang mampu menghadirkan keselamatan pasien. Ya, jadi kalau rumah sakit terakreditasi itu sebetulnya ada dua, Mbak Tika. Yaitu kita mampu mewujudkan mutu
dan mampu menghadirkan keselamatan pasien. pasien. Nah, ini budaya mutu ini menjadi payung dari budaya keselamatan pasien. Kalau sudah ada budaya mutu, nah tadi goal kita atau tujuan utama kita adalah membangun budaya organisasi tadi. Ya. Membangun budaya di Rumah Sakit Kardinal agar seluruh stafnya itu memiliki budaya yang positif terkait dengan pelayanan, terkait dengan keselamatan pasien. Gitu Mbak Tika. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak terkait apa sih makna filosofisnya, terus kemudian elemen-elemen penting dan aspek inti dari kebudayaan pasien apa, terus kemudian apa saja sih Pak kira-kira yang menjadi komponen pembentuk budaya keselamatan pasien itu sendiri? Ya, kita bicara tentang budaya keselamatan pasien, tentu kita harus paham juga apa sih komponen-komponen yang mendasari penerapan budaya keselamatan. Ya. Komponen pertama, ini yang menjadi komponen yang mendasar, yaitu terkait dengan pelaporan. Ya. Mungkin Mbak Tika bertanya, kok pelaporan? Kenapa Pak? Jadi, kalau kita bicara budaya keselamatan, esensinya kan budaya memperbaiki diri Mbak. Ya, budaya memperbaiki diri agar sistem yang kita bangun, sistem yang terus berkembang menjadi lebih baik. Nah, ketika kita ingin membangun sistem yang lebih baik, tentu kita butuh masukan, gitu kan? Iya. Masukan itu dari mana? Dari pelaporan tadi. Pelaporan. Jadi harapan kita dengan budaya keselamatan itu, seluruh staf itu memiliki budaya untuk melaporkan. Tentu laporan ini artinya laporan-laporan yang membangun, gitu ya, bukan laporan-laporan yang dalam tanda kutip mungkin pengen menjatuhkan, gitu ya Mbak Tika ya. Tapi membangun. Contohnya apa? Contoh, misalkan ini staf umum saja ya, kita bukan tidak bicara staf klinis, mungkin staf umum. Kita berangkat ke rumah sakit. Setelah masuk pintu masuk, kemudian kita melihat lantai yang ada genangan air di situ. Ya. Kalau budaya melaporkan itu tidak jalan, bagaimana rumah sakit akan segera melakukan tindakan untuk mengatasi masalah? Ya, ini hal yang paling sederhana. Jadi kalau budaya pelaporan ini bukan hanya prosedur pelaporan, tetapi bagaimana staf rumah sakit itu ada membangun kepekaan, kepedulian, gitu ya. Wah, ini kalau seperti ini berpotensi mencelakai orang, mencederai orang, gitu ya. Ini mindset paling dasar, gitu ya. Oh, saya berangkat ke rumah sakit, di pintu masuk kok saya melihat orang merokok. Nah, ini kan sering kan di rumah sakit Kardinal. Maka kalau kita sudah menerapkan budaya keselamatan, timbul kepekaan, timbul kepedulian di seluruh elemen rumah sakit, Mbak Tika. Jadi seluruh staf punya kepekaan, punya kepedulian untuk bertindak. Ini esensi dari budaya pelaporan tadi. Untuk yang pelaporan berarti selain staf, pasien sendiri berarti sudah termasuk ini apa ya? Ya, nanti kalau untuk yang non staf rumah sakit nanti kita bahas di belakang ya. Ini kita biar fokus kita bahas yang staf dulu ya. Jadi pertama komponennya adalah pelaporan tadi. Kemudian setelah pelaporan kita kembangkan menjadi sebuah culture atau budaya. Ya, budaya. Pelaporan tadi kan yang sudah saya sampaikan esensinya bukan hanya kita melaporkan, tetapi ada esensi kepekaan di situ ya. Ada esensi kepedulian itu. Wah, ini tindakan ini sekiranya bisa mengancam nih. Bisa mengancam keselamatan orang lain. Kalau kita tidak ada kepekaan, tidak akan jalan. Ya, setelah pelaporan kemudian ada culture, ada budaya. Kita menjadi orang-orang yang peka, orang-orang yang peduli terkait dengan isu-isu keselamatan. Kemudian setelah culture, kita kembangkan yang namanya komponen fleksibilitas, Mbak. Fleksibilitas itu apa? Jadi seperti ini, kanca gawe seneng, kita tentu di seluruh unit punya tupoksi masing-masing. Ya. Ketika kita menjalankan tugas keseharian di unit masing-masing, pasti suatu saat muncul yang namanya masalah, gitu ya. Ketika muncul masalah, kita harus mampu berpikir fleksibel.
bagaimana kita mengatasi masalah pada saat itu sehingga tidak menghambat pelayanan. Dalam konteks yang lebih luas, bagaimana kita bisa fleksibel saat itu agar tidak mengancam keselamatan pasien. Ya. Ini yang namanya fleksibilitas. Fleksibilitas itu tidak bisa dibangun tanpa tadi dua komponen yang mendasar tadi. Belum ada kepekaan, belum ada kepedulian, dan belum ada culture. Nah, orang tidak akan mampu berpikir fleksibel kalau tidak didasari oleh culture, tidak didasari oleh kepekaan dan kepedulian terkait budaya keselamatan. Gitu ya. Kemudian yang komponen selanjutnya ada proses belajar memperbaiki kesalahan. Nah, ini penting, Mbak Tika. Jadi semua staf rumah sakit, ya, kalau kita mau menerapkan budaya keselamatan, harus memiliki komitmen untuk belajar memperbaiki kesalahan. Ya, jadi yang namanya kesalahan itu kan sebuah kondisi yang tidak bisa kita hindari. Itu manusiawi. Artinya kadang kalau kita bekerja secara sempurna pun masih mungkin terjadi kesalahan. Gitu ya Mbak Tika. Tetapi orang bijak mengatakan bukan nilai kesalahan yang akan menjadi barometer kita, tetapi bagaimana kita belajar dari kesalahan untuk memperbaiki diri. Dan setelah kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang mampu belajar dari kesalahan, maka level yang tertinggi dari komponen budaya keselamatan adalah high reliability organisasi. Jadi ini yang menjadi puncak piramidnya, Mbak Tika. Kalau kita bicara di rumah sakit, ini sasaran akhir kita sebetulnya. Kita pengen membangun high reliability organization. Organisasi yang dibangun berdasarkan kepekaan, kepedulian seluruh staf untuk membangun budaya keselamatan. Itu komponen yang terkait dengan budaya keselamatan. Jadi ini nggih, Pak, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Eko, salah satu komponennya yaitu itu nggih Pak, kayak kepekaannya dari Betul seluruh sekali, staf. ya. Jangan cuek ya Pak ya, Betul istilahnya sekali. jangan cuek ketika kita sedang bekerja, melihat di sekitar kita ada sesuatu yang mungkin memicu keselamatan pasien itu segera melakukan pelaporan ya Pak. Ya. Jangan terus lihat ada misal tadi ada genangan air atau ada orang merokok, kita cuek lewat aja kayak gitu, salah ya Pak. Cukup menarik sekali ini hari ini. Dari awalnya saya tidak begitu mengerti dan memahami terkait budaya keselamatan pasien, setelah dijelaskan oleh Pak Eko, makin kesini makin paham. Untuk implementasi budaya keselamatan pasien sendiri, kita sering mendengar tentang apa sih yang disebut sebagai insiden keselamatan pasien. Bisa dijelaskan Pak tentang insiden keselamatan pasien itu sendiri? Ya, begini Mbak Tika, juga untuk kanca-kanca gawe senang. Tadi komponen yang mendasar terkait budaya keselamatan adalah pelaporan. Pelaporan, ya. Dan salah satu aspek yang harus kita budayakan untuk kita laporkan adalah terkait dengan insiden keselamatan pasien. Insiden keselamatan pasien ini tidak hanya bisa terjadi di area klinis, Mbak Tika. Artinya bisa di ruang-ruang perawatan, itu tidak hanya di situ. Tapi di luar ruang perawatan pun bisa terjadi. Ya. Jadi contohnya apa? Ada pasien lanjut usia, katakanlah, datang atau mungkin datangnya tidak diantar sama sekali oleh keluarga, maka itu pada prinsipnya ketika dia masuk ke pintu gerbang rumah sakit, dia sudah berpotensi ada kejadian yang mengancam keselamatan. Ya, itu yang paling simpel. Ya, paling simpel. Ada pasien lanjut usia datang ke rumah sakit, tidak ada pendamping, gitu ya. Dia kemudian ikut ngantri di pendaftaran. Itu sebetulnya sudah merupakan sebuah insiden keselamatan. Jadi persepsinya apa? Insiden keselamatan itu adalah semua tindakan atau semua kejadian yang berpotensi mengacam keselamatan pasien. Ini kalau tadi yang saya contohkan adalah pasien yang belum menerima pelayanan. Ya. Kalau pasien yang sudah menerima pelayanan, baik di rawat inap maupun di rawat jalan, tentu lebih spesifik lagi ya.
budaya melaporkan ini penting agar tadi kita memiliki action untuk melakukan tindakan yang menjamin keselamatan. Kalau di rumah sakit stafnya tidak ada budaya melaporkan, apalagi melaporkan insiden keselamatan pasien, maka yang terjadi adalah orang sering mengatakan seperti fenomena gunung es. Ya, fenomena gunung es itu masalah yang muncul di permukaan itu kelihatannya sedikit atau kecil, tapi ternyata di bawah permukaan besar. Nah, itu karena tadi budaya melaporkan itu apa istilahnya minim. Sehingga proses untuk memperbaiki sistem, proses memperbaiki pelayanan tidak berjalan. Ya, itu tadi saya contohkan hal yang paling sederhana. Ada pasien lanjut usia datang sendiri, ikut ngantri. Kalau tidak ada yang peduli, tidak ada yang peka melaporkan, bagaimana rumah sakit akan memperbaiki sistem? Misalkan memperbaiki sistem antrian pendaftaran, misalkan. Kemudian kalau kita kan sudah ada inovasi pendaftaran online dan lain sebagainya. Tapi tanpa didasari tadi ada orang yang peka, yang peduli untuk melaporkan kejadian, ini akan menjadi hal yang susah, gitu ya. Itu terkait dengan pelaporan. Nah, tadi insiden keselamatan pasien. Kalau tanpa pelaporan, otomatis tidak akan dicari sumber masalah atau akar masalah. Kalau tanpa identifikasi akar masalah, tidak akan ketemu tuh nanti solusi perbaikannya, terutama perbaikan sistem. Karena insiden keselamatan pasien itu yang paling harus dipahami oleh seluruh staf rumah sakit. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, ya, itu esensinya. Kita sih tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi kita ingin memperbaiki sistem. Karena sebetulnya yang namanya kesalahan itu pada prinsipnya adalah kesalahan sistem, ya, itu yang utama. Meskipun kita juga tidak bisa kemudian berlindung, oh kalau begitu saya melakukan kesalahan saja, toh nanti yang disalahkan kan sistemnya, bukan orangnya. Bukan seperti itu juga, ya. Jadi kita kan bisa membedakan mana kesalahan yang akibat sistem atau kesalahan karena kita sembrono. Ya, itu kan kita bisa bedakan nanti. Demikian mungkin Mbak Tika. Sejak tadi kan kita banyak diterangkan terkait kalimat-kalimat yang mengandung kata keselamatan pasien. Untuk keselamatan pasien sendiri itu apa sih Pak artinya, maknanya? Ya tadi sudah dibahas ya terkait dengan keselamatan pasien, budaya keselamatan pasien, kemudian sampai harapan kita ke depan rumah sakit Cardinal itu bisa menjadi HRO tadi Mbak, ya, jadi High Reliability Organization. Itu organisasi yang dibangun berdasarkan budaya keselamatan pasien. Nah, tadi Mbak Tika menanyakan sebetulnya apa sih keselamatan pasien gitu ya. Ini kan ya kalau dari etimologi kan mudah ya. Keselamatan pasien ya berarti kan pasien selamat gitu ya. Simpelnya seperti itu ya. Pasiennya tidak cedera gitu ya. Pulang dengan selamat. Iya, pasiennya pulang dengan selamat. Nah, keselamatan pasien sendiri itu adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan perawatan pasien. Jadi kalau kita merujuk pada undang-undang yang disebut dengan keselamatan pasien adalah suatu sistem yang dibentuk untuk meningkatkan keamanan perawatan pasien. Jadi tentu rumah sakit itu sebagai fasilitas pelayanan kesehatan sudah pasti tujuan akhirnya adalah menyelamatkan pasien. Tetapi apakah rumah sakit itu sudah betul-betul membangun sistem yang meningkatkan keamanan perawatan pasien? Ini yang perlu kita tekankan. Jadi keselamatan pasien itu adalah sistem. Kita bicara tentang sistem. Kalau kita bicara tentang sistem berarti komplek tadi, Mbak Tika ya. Jadi semua unit akan terlibat di situ. Sistem untuk meningkatkan keamanan pasien. Ya. Kegiatan itu melibatkan apa saja? Ya. Jadi kalau kita bicara keselamatan pasien yang tadi menurut Mbak Tika kesannya simpel gitu ya. Ya berarti pasien selamat gitu. Kegiatannya apa saja sih untuk keselamatan pasien? Yang pertama itu tentang penilaian resiko. Jadi harapan kita sih di seluruh rumah sakit itu ya, di seluruh unit, masing-masing unit berdasarkan kepedulian masing-masing staf tentu saja kita bisa menilai nih resikonya. Jangan sampai timbul masalah baru kita
bertindak. Tapi kita langsung antisipasi, kita nilai mana yang menjadi resiko keselamatan di unit kita masing-masing, gitu ya. Jadi Mbak Tika misalkan di unit PKRS misalkan, nah itu langsung dinilai itu kira-kira mulai dari segi SDM, dari segi sarana prasarana, dari segi lingkungan, ada nggak sih yang memiliki nilai resiko? Ini harus punya kepedulian di seluruh staf, gitu ya. Kemudian setelah punya penilaian resiko tadi, kita harus memiliki kepekaan untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko tadi, Mbak. Ya. Jadi kalau ini sudah ditanamkan di seluruh unit, ini kan nanti apa istilahnya, jangan sampai timbul masalah, tapi kita sudah perbaiki istilahnya. Apalagi masalah-masalah itu yang mengancam keselamatan pasien tadi, gitu ya. Setelah identifikasi dan pengelolaan, berikutnya tadi pelaporan. Nah, kita harus mampu, peka, peduli untuk melaporkan. Ya. Kemudian ada proses kemampuan belajar memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir, kita mampu mengimplementasikan atau melaksanakan solusi untuk mengatasi masalah. Ya. Jadi itu prinsip dari keselamatan pasien. Jadi sebetulnya kalau di rumah sakit itu, karena rumah sakit itu adalah kompleks pelayanannya ya Mbak Tika ya. Jadi hampir di semua unit itu bisa menerapkan yang namanya prosedur keselamatan pasien. Ya. Jadi ini hanya istilahnya saja keselamatan pasien. Tetapi sebetulnya kan tadi sudah kita bahas. Yang disasar bukan hanya keselamatan pasien, tapi keselamatan petugasnya, keselamatan sarana, dan keselamatan lingkungan. Gitu Mbak Tika. Kalau dijelaskan panjang ya Pak. Tidak hanya betul. Pasien selamat. Nah, untuk rumah sakit sendiri, bagaimana rumah sakit itu dapat mengimplementasikan apa yang disebut dengan keselamatan pasien sendiri? Ya, tadi kan sudah kita diskusikan ya, keselamatan pasien itu apa ya. Terkait dengan rumah sakit, tentu rumah sakit yang pertama harus memiliki yang namanya standar keselamatan pasien. Standar itu akan menjadi acuan pelayanan di seluruh unit pelayanan. Kemudian yang berikutnya adalah sasaran keselamatan pasien. Itu ya Mbak Tika ya. Jadi ini Kanca Gawe Seneng RSUD Kardinah ini kan sudah terakreditasi. Ya. Tentu kalau rumah sakit terakreditasi itu sasaran keselamatan pasien itu harus optimal. Artinya semua staf rumah sakit harus memahami itu. 6 sasaran keselamatan pasien. Ya, itu harus dipahami oleh seluruh staf rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu rumah sakit harus menerapkan 7 langkah keselamatan pasien. Itu ada 3 hal, Mbak. Bagaimana rumah sakit mengimplementasikan keselamatan pasien. Itu ada standar keselamatan, ada penerapan sasaran keselamatan pasien, dan ada 7 langkah keselamatan pasien. 7 langkahnya apa aja? 7 langkahnya apa aja ya, itu yang mau saya tanyakan. 7 langkahnya apa saja gitu Pak? Ya. Jadi ini kita merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tahun nomor 1691 tahun 2019 Mbak. Jadi ada 7 langkah tuh. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan. Ya. Tadi kita sudah panjang lebar ya, dimulai dari membangun keyakinan, kemudian meningkatkan menjadi sebuah nilai gitu ya. Itu dalam rangka membangun kesadaran. Kalau stafnya tidak muncul kesadaran tentang nilai keselamatan, ya ini berarti langkah keselamatan pasiennya belum bisa berjalan. Kemudian yang berikutnya, di level kepemimpinan harus mampu memimpin dan mendukung staf agar terlibat dalam penerapan nilai keselamatan pasien gitu ya. Kemudian selanjutnya rumah sakit harus mampu mengintegrasikan pengelolaan resiko. Nah, tadi risiko keselamatan harus mampu dikelola dengan baik. Kemudian yang keempat, sistem pelaporan. Nah, ini makanya ini harus selalu kita ingatkan, khususnya kepada staf-staf yang ada di area klinis dan bahkan di area-area non klinis. Sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. Ya. Yang namanya insiden keselamatan pasien itu tidak ada laporan bukan berarti baik. Ya, tidak ada laporan bukan berarti rumah sakitnya sudah bagus. Enggak, tapi semakin banyak pelaporan,
justru menandakan sistem di dalam rumah sakit itu berjalan. Okay. Ya, itu yang harus dipahami oleh seluruh staf rumah sakit. Jadi bukan berarti misalkan bulan ini pelaporan insiden keselamatan pasien 0. Bukan berarti rumah sakitnya bagus, ya. Tetapi berarti sistem kepedulian budaya keselamatannya nggak jalan di situ. Ya, itu apa esensinya. Kemudian yang kelima, tadi komunikasi harus dikembangkan ya Mbak Tika. Jadi makanya staf rumah sakit itu perlu dibekali dengan kemampuan komunikasi yang baik. Karena tadi puzzle pertama budaya keselamatan adalah komunikasi. Kita komunikasi di dalam unit, komunikasi antar unit, ya, kemudian komunikasi lintas sektor bahkan, gitu ya. Jadi kita harus mampu mengembangkan komunikasi yang baik. Belum lagi kalau kita bicara tentang komunikasi dengan pasien, ya, ini kan kita mau menyelamatkan pasien, ya kan? Yeah. Bagaimana mungkin kita mampu menyelamatkan pasien kalau kita tidak mampu berkomunikasi dengan pasien? Mbak Tika. Dan yang keenam, tadi ada komitmen belajar memperbaiki kesalahan. Adanya laporan-laporan, ini kan tujuannya agar kita mampu memperbaiki sistem. Sistem sudah diperbaiki, tetapi kalau orangnya tidak mampu belajar memperbaiki kesalahan, kira-kira jalan apa tidak? Tidak ya. Minimal punya komitmen dulu bahwa saya akan belajar dari kesalahan, ya. Tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Dan yang ketujuh, mencegah cedera pasien melalui implementasi sistem keselamatan. Jadi sistem yang tadi sudah dibangun itu harus diimplementasikan. Tidak hanya dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan, dalam bentuk dokumen gitu ya, tapi diimplementasikan dalam tugas-tugas keseharian kita sebagai staf rumah sakit. Gitu Mbak Tika. Dari tadi kan membahas terkait budaya keselamatan pasien ya Pak, ya. Lebih ke staf ya Pak, staf karyawan. Nah untuk masyarakat sendiri, apakah bisa berperan Pak dalam berperan sebagai bagian dari budaya keselamatan pasien? Kita kan ada masyarakat umum sendiri yang ada di rumah sakit itu, ada yang sebagai pasien, mungkin keluarga pasien yang mengantar, yang menemani pasien rawat inap, atau bahkan pengunjung sendiri yang ada di rumah sakit. Itu mereka sendiri bisa berperan nggak dalam budaya keselamatan pasien sendiri? Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi budaya keselamatan ini kan memang tadi dari awal kita bicara fokusnya di staf rumah sakit. Tapi apakah kemudian yang bukan staf rumah sakit, artinya orang di luar rumah sakit, ini juga berperan? Saya katakan sangat berperan Mbak. Ya, jadi pasien, keluarga pasien, pengunjung rumah sakit itu juga bisa berperan terlibat di dalam budaya keselamatan. Tadi apa? Esensi budaya keselamatan kan kepekaan, kepedulian. Nah, pengunjung rumah sakit pun harus peka, harus peduli. Dan tadi budaya melaporkan. Tetapi untuk pengunjung-pengunjung rumah sakit atau masyarakat perlu bijak memilih kanal komunikasi. Artinya pada saat melaporkan, ya misalkan ini masyarakat, pengunjung masuk ke rumah sakit Cardina, oh ini melihat sarana prasarana yang sekiranya ini bisa mengancam keselamatan ini, saya harus bagaimana? Tanamkan dulu kepekaan tadi, ya, karena masyarakat pun kan harus peka, harus peduli untuk memperbaiki rumah sakit. Menyampaikannya bagaimana? Harus memilih kanal komunikasi yang tepat. Jangan kemudian misalkan melihat potensi yang mengancam keselamatan, kemudian dia curhat di medsos. Di foto. Gitu. Ini kan menjadi kurang tepat. Tapi rumah sakit tentu akan terbuka. Masyarakat menyampaikan laporan, menyampaikan keluhan, rumah sakit akan terbuka. Itu akan menjadi bahan rumah sakit untuk memperbaiki. Ya. Baik memperbaiki sarpras, memperbaiki sistem. Jadi keterlibatan masyarakat, baik sebagai pasien, baik sebagai keluarga pasien, baik sebagai pengunjung, ini juga sangat besar Mbak. Ya, untuk rumah sakit mampu mengembangkan yang namanya budaya keselamatan. Ya, tadi kuncinya harus peka, harus peduli, dan harus memilih kanal komunikasi yang tepat. Nah, itu ya. Jadi jangan menyampaikan istilahnya laporan, keluhan di kanal-kanal yang bisa dikatakan
kurang tepat. Iya. Ya, tapi langsung saja bisa ke staf rumah sakit, pihak rumah sakit ya, langsung ya, Pak. Langsung ke pihak rumah sakit sehingga rumah sakit punya bahan untuk memperbaiki Baik, sistem. Jangan langsung di-share ke sosmed nggih Kanca Kardina. Jadi sangat menarik ya hari ini. Beda dari tema-tema yang sebelumnya yang terkait penyakit atau terkait perilaku kesehatan. Hari ini yaitu terkait budaya keselamatan pasien rumah sakit. Jadi Kanca Kardina semuanya jika berkunjung ke rumah sakit kemudian menemukan ada sesuatu yang mungkin dapat mencelakai pasien atau pengunjung pasien, jangan melaporkan di kanal yang salah, langsung saja ke pihak rumah sakitnya nggak Pak nggih? Ya. Itu malah nanti bisa menimbulkan isu-isu yang tidak baik. Cukup sekian Pak, ada yang mau ditambahkan atau pesan-kesan untuk Kanca Kardina semuanya atau untuk staf-staf yang ada di Rumah Sakit RSUD Kardina? Jadi mungkin untuk Kanca Gawe Seneng Rumah Sakit Kardina dimanapun berada, khususnya teman-teman yang menjadi bagian dari staf Rumah Sakit Kardina ya Mbak Tika ya, ini merupakan isu yang mungkin baru pertama kali kita bahas. Bahkan di podcast ini mungkin baru kali ini ya membahas tentang budaya keselamatan. Budaya keselamatan itu bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya mutu pelayanan rumah sakit. Karena mutu pelayanan rumah sakit itu tolak ukurnya ada dua, yaitu capaian standar mutu dan bagaimana rumah sakit menjamin keselamatan pasien. Nah, untuk menjamin keselamatan pasien, rumah sakit perlu mengembangkan yang namanya budaya keselamatan. Dan budaya keselamatan itu mungkin untuk seluruh teman-teman dari Rumah Sakit Kardina, mari kita lebih peka, lebih peduli, jadikan budaya keselamatan menjadi keyakinan kita, tingkatkan menjadi nilai yang dianut dalam keseharian kita, kemudian tuangkan dalam sikap keseharian kita, dan jadikan sikap itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan, sehingga itu akan mencerminkan dalam perilaku kita. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada di unit pelayanan, penting bagi kita untuk selalu menanamkan yang namanya budaya keselamatan. Begitu Mbak Tika. Ya. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Hari ini cukup jelas sekali. Bagi Kanca-Kanca Kardina semuanya, terima kasih yang sudah setia menonton di podcast Gawe Seneng RSUD Kardina. Jangan lupa kita punya akun sosial media YouTube RSUD Kardina Kota Tegal untuk di-follow, subscribe, dan share akun channel YouTube kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk Kanca Kardina semuanya. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.